Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Pernahkah kamu mendengar tentang suku yang berbicara dengan kabut? Suku yang katanya bisa memanggil ruh lewat tiupan seruling bambu. Dan hidup di hutan yang bebas ngadu gambrut yang bahkan tidak pernah diketahui oleh manusia modern sekalipun? Sebagian orang menyebut mereka hanya legenda. Tapi ada yang bersumpah pernah melihat sendiri air sungai yang tersenyum saat mereka melakukan ritual suci. Siapa sebenarnya suku Marma? Apakah mereka keturunan kerajaan yang hilang atau penjaga rahasia kuno yang masih berhubungan dengan alam dan dunia ruh? Fakta dan mitos bercampur di sini, di antara kabut, tarian, dan nyanyian yang tidak bisa diterjemahkan manusia. Inilah kisah yang jarang diungkap. Kisah yang akan membuatmu berpikir dua kali tentang dunia yang kita tinggali. Selamat datang di Pejuang Channel, tempat di mana misteri, budaya, dan kebenaran berjalan berdampingan. Jangan lupa untuk subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung kami untuk terus menelusuri kisah-kisah tersembunyi dari penjuru dunia. Karena bersama kita, Pejuang Channel tidak hanya menonton sejarah, kita menghidupkannya kembali. Di dunia modern yang serba cepat, ada sekelompok manusia yang hidup di luar waktu. Mereka tidak mengenal hiruk-pikuk kota, tidak terlalu peduli pada teknologi, bahkan tidak memakai kalender modern. Mereka menyebut diri mereka suku Marma. Hidup di daerah perbukitan Chittagong Hill Tracts, wilayah terpencil di antara perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Suku ini dikenal sebagai salah satu komunitas paling tertutup namun penuh kebijaksanaan spiritual. Namun, di balik kesunyian hutan dan kabut tebal, tersimpan dunia penuh cerita aneh, unik, dan kadang sulit dipercaya. Sejarah suku Marma konon berawal dari sisa-sisa pasukan kerajaan Bamar di Myanmar kuno. Sekitar abad ke-16, ketika terjadi perang besar dan perebutan tahta, sebagian kecil pasukan melarikan diri menembus pegunungan ke arah barat, mencari perlindungan dari kekacauan. Di sanalah, di lembah-lembah tersembunyi yang kini dikenal sebagai Chittagong Hill Tracts, mereka menetap dan mulai membentuk kehidupan baru. Namun, yang aneh adalah, mereka membawa serta kitab kuno dan ajaran rahasia dari para biksu kerajaan. Kitab itu tidak pernah dibuka untuk orang luar, dan hanya diwariskan kepada satu generasi dalam setiap 50 tahun. Para tetua menyebutnya sebagai kitab bayangan, teks yang katanya berisi rahasia tentang keseimbangan antara manusia dan roh alam. Bahasa Marma terdengar lembut dan penuh intonasi seperti lagu. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi struktur yang membingungkan bahkan bagi ahli linguistik. Beberapa kata dalam ritual mereka tidak bisa diterjemahkan karena dipercaya bukan berasal dari bahasa manusia, melainkan dari suara bumi. Salah satu contoh kata yang misterius adalah Nye-ta-ri, yang jika diterjemahkan bebas berarti napas dari gunung. Namun, ketika diucapkan dalam upacara, kata ini konon bisa membuat api lilin bergetar atau nyala lampu redup tiba-tiba. Fenomena ini membuat para peneliti yang berkunjung terdiam dalam rasa kagum dan ketakutan. Ritual paling terkenal dan paling indah dari suku Marma adalah air senyum. Dilakukan saat bulan purnama pertama setiap musim semi, seluruh anggota desa akan berjalan menuju sungai dengan membawa bunga, dupa, dan lentera bambu. Mereka lalu menyanyi dan memandikan diri
sambil menatap pantulan wajah mereka di air. Menurut kepercayaan, jika wajahmu memantul dengan jernih, hatimu bersih. Tapi jika air bergelombang dan wajahmu tampak buram, berarti masih ada kabut dalam jiwamu. Yang menarik, penduduk lokal bersumpah bahwa kadang air sungai benar-benar tersenyum, membentuk pusaran kecil di sekitar orang yang dianggap berhati tulus. Rumah tradisional suku Marma bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kehidupan spiritual. Mereka membangun rumah di atas tebing atau lereng gunung dengan tiang bambu yang panjang, seolah menggantung di udara. Tidak ada paku, tidak ada semen, hanya simpul-simpul rotan dan bambu yang diikat dengan sabar. Bagi mereka, rumah yang tinggi bukan untuk pamer kekuatan, tetapi agar roh kotor dari tanah tidak mudah naik ke dalam rumah. Dan ketika angin bertiup kencang, rumah itu bergoyang lembut, seperti ikut menari bersama alam. Banyak arsitek modern kini meneliti teknik bangunan mereka karena terbukti tahan gempa dan ramah lingkungan. Bagi suku Marma, kabut bukan sekadar uap air. Ia adalah roh pelindung, makhluk yang menutupi dunia agar tidak terlihat oleh mata jahat. Mereka menyebutnya Kabungka, penjaga kabut. Setiap pagi berkabut, para ibu tidak membangunkan anak-anaknya dengan teriakan, tapi dengan bisikan lembut. Jangan usik kabut, karena dia sedang bekerja menjaga kita. Menurut legenda, siapapun yang menertawakan kabut atau berteriak di pagi berkabut akan kehilangan arah hidup, baik secara harfiah maupun spiritual. Setiap kali gerhana bulan tiba, seluruh kampung akan berkumpul di lapangan kecil di tengah hutan. Perempuan-perempuan muda Marma dengan wajah dicat abu dan daun pisang di kepala menari dalam lingkaran sambil membawa obor kecil. Tarian ini disebut tarian bayangan, dilakukan untuk menenangkan naga langit yang diyakini sedang menelan cahaya bulan. Gerakannya lambat, penuh harmoni dan hening. Hanya suara bambu beradu dan denting gelang kaki yang terdengar. Beberapa pengunjung mengaku merasakan hawa dingin yang tidak biasa selama tarian berlangsung, seolah waktu berhenti dan dunia benar-benar sunyi. Alat musik mereka, hin, adalah seruling bambu panjang dengan lapisan lilin lebah di ujungnya. Nada yang dihasilkan seperti bisikan angin, lirih dan melayang jauh. Namun musik ini tidak digunakan untuk hiburan. Ia dimainkan saat upacara kematian atau ketika seseorang ingin berbicara dengan arwah leluhurnya. Menurut kepercayaan Marma, jika nada hin dimainkan dengan hati bersih, arwah akan datang dalam bentuk bayangan di dinding rumah, menari lembut bersama cahaya api. Beberapa peneliti yang merekam suaranya melaporkan frekuensi yang tidak biasa. Frekuensi yang konon bisa mempengaruhi gelombang otak manusia dan membuat pendengarnya masuk ke keadaan trans. Suku Marma tidak memiliki raja, kepala suku, atau pemimpin tetap. Mereka percaya manusia tidak boleh berkuasa atas manusia lain. Setiap keputusan diambil lewat musyawarah para tetua dan biksu. Namun jika perdebatan tak berakhir, mereka menyerahkan keputusan pada angin. Caranya, mereka akan menulis 2 opsi keputusan di selembar daun, menggantungnya di bambu tinggi, dan menunggu arah angin pertama yang datang. Daun yang bergerak terlebih dahulu dianggap sebagai pilihan roh. Tradisi ini disebut hukum angin dan telah berjalan turun-temurun selama ratusan tahun. Kain tenun Marma terkenal dengan pola geometris yang rumit dan misterius. Tapi, menurut legenda, setiap pola bukan sekadar hiasan, melainkan peta menuju dunia arwah. Simbol-simbol segitiga, spiral, dan garis silang dipercaya menggambarkan perjalanan jiwa dari dunia manusia menuju tanah cahaya. Para perempuan Marma menenun dengan doa dan nyanyian lirih. Beberapa peneliti menemukan pola berulang di setiap kain generasi berbeda, seolah suku ini sedang menulis kisah leluhur mereka melalui benang dan warna.
Seni tenun mereka adalah kitab tanpa huruf, tapi penuh makna spiritual yang dalam. Di wilayah Marma, ada satu hutan yang disebut Roh Akar Dunia, dan tidak seorang pun berani menebang satu batang pohon pun di sana. Hutan itu dianggap sebagai tempat tinggal Bunda Tanah, roh penjaga kesuburan dan keseimbangan alam. Mereka percaya bahwa pohon di sana saling terhubung lewat akar suci yang mengikat bumi dengan langit. Bahkan jika ranting kering jatuh, mereka tidak akan membakarnya tanpa upacara permohonan izin. Anehnya, satelit yang memotret wilayah itu menunjukkan vegetasi yang tetap hijau dan padat selama puluhan tahun, meski di sekelilingnya banyak area gundul karena penebangan. Apakah itu kebetulan? Ataukah hutan itu benar-benar dijaga oleh sesuatu? Dan itulah kisah menakjubkan tentang suku Margasma, suku penjaga hutan dan kabut, yang tetap setia pada alam dan leluhur mereka, meski dunia di luar telah berubah begitu cepat. Dari ritual air senyum yang indah, hingga tarian di bawah gerhana bulan, mereka mengajarkan kita satu hal penting, bahwa harmoni dengan alam bukan sekadar legenda, tapi sebuah cara hidup yang harus dijaga. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Setiap dukungan dari kalian berarti besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah unik, misterius, dan penuh makna dari berbagai penjuru dunia. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Pejuang Channel, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kami percaya setiap suku, setiap budaya, dan setiap kisah punya maknanya sendiri. Dan bersama kalian, Pejuang Channel akan terus berjuang menghadirkan cerita-cerita luar biasa dari pelosok bumi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga alam, jaga budaya, dan jaga hati agar tetap bersih seperti air senyum suku Margasma. Salam hangat dari kami, Pejuang Channel. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya.